wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi hujan sempat turun, kita tetap bisa hadir ke masjid untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan mengikuti kajian atau taklim pada malam hari ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi kebaikan bagi kita, pemberat timbangan kebaikan di akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar ilmu waris step by step ya. Pada bulan yang lalu kita sudah mulai mengenal siapa saja ahli waris. Ahli waris itu ditetapkan melalui 3. Ditetapkan melalui nasab, dan ini yang paling banyak. Ditetapkan melalui perkawinan suami atau istri, dan ditetapkan melalui pembebasan budak. Jadi siapa yang membebaskan budak, kalau kemudian mantan budak itu kaya, kemudian meninggal tidak ada ahli warisnya, maka dialah yang menjadi ahli waris. Tapi yang ketiga ini sudah mungkin tidak ada ya, karena tidak ada perbudakan. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat nggak siapa ahli waris itu? Masih ingat-ingat dikit lah ya. Ya, kita coba lihat kembali ya. Ini tahapan belajar kita sampai 7 tahapannya. Kita masuk di bagian kedua ini. Bagian pertama kita mengenal siapa saja ahli waris ya. Nah, bagian kedua ini siapa ahli waris yang zawil furud, ashabul furud ya. Ahli waris itu kan dibagi menjadi 2. Satu zawil furud, satu asobah ya. Zawil furud itu artinya ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Quran maupun hadis. Itu nanti kita pelajari. Tapi kita akan review dulu siapa saja ahli waris. Ada 25 itu ya, supaya mudah dibagi menjadi 3. Ada usul di atas si mayit ya, bapak ibunya, kakek neneknya. Nah ini ya, dari jalur ibu hanya nenek saja, tapi dari jalur ayah bisa kakek, bisa nenek. Kemudian ke bawah namanya furu'. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan, tapi dari anak laki-laki. Sedangkan dari anak perempuan sudah stop di anak perempuan, keturunannya tidak termasuk ahli waris. Jadi tidak semua kerabat itu ahli waris ya. Misalnya di sini cucu dari anak perempuan kan kerabat ya, tapi dia bukan ahli waris. Di sini di samping ibu ini kan ada saudaranya ibu, kita memanggilnya paman atau bibi, juga bukan ahli waris. Tapi nanti di samping ayah ini paman itu ahli waris ya. Jadi saudara laki-lakinya ayah itu ahli waris, tapi dia ahli waris yang ring paling akhir ya.
ya ring 3 lah kira-kira. Nah, kita lihat ke samping siapa saja. Ada saudara kandung laki-laki, ada saudara kandung perempuan, dan anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Jadi keponakan kita dari saudara perempuan bukan termasuk ahli waris, padahal dia kerabat, ya kan? Nah, keponakan dari keturunan saudara kandung perempuan itu bukan ahli waris. Bahkan keponakan dari saudara kandung laki-laki yang perempuan bukan ahli waris, yang laki-laki aja yang ahli waris. Ada saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, sama dengan saudara kandung. Anak laki-lakinya dari saudara seayah laki-laki itu ahli waris, anak perempuannya tidak. Di bawah saudara perempuan seayah, keturunannya baik laki-laki maupun perempuan bukan ahli waris. Kemudian ada saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, keturunan keduanya bukan ahli waris. Kemudian agak jauh paman dan anak laki-lakinya. Ini paman kandung karena dia saudara kandung ayah kita. Kemudian ada paman sekakek, berarti dia saudara seayah dengan ayah kita. Jadi satu ayah lain ibu dengan ayah kita, disebut paman sekakek ya, atau paman seayah ya. Dan anak laki-lakinya, anak perempuannya enggak. Kemudian ada muktik, ada muktikoh, pembebas budak. Kalau laki-laki namanya muktik, kalau perempuan muktikoh. Sama dengan muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Ya. Inilah ahli waris, ya. Dan belum tentu ahli waris yang terlihat ini dapat. Yang penting kita tahu dulu ini ahli waris ya. Jadi ada 10 yang laki-laki, ada 15 yang laki-laki, ada 10 yang perempuan ya. Baik, dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki, semua laki-laki ya, apakah itu ayah, anak perempuan, saudara laki-laki, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita atau perempuan ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik memperoleh sedikit atau memperoleh banyak menurut pembagian yang telah ditetapkan. Jadi perempuan itu bisa dapat sedikit dibanding laki-laki, tapi bisa dapat banyak kalau tidak ada laki-laki. Anak perempuan misalnya, kalau ada laki-laki atau saudara anak laki-laki, anak perempuan kalau ada anak laki-laki, maka anak perempuan dapat separuh dari perolehan laki-laki. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, hanya perempuan tunggal, dia dapat separuh, 1/2. Banyak nggak 1/2 dari 10M? Banyak, 5M dapatnya. Baik, kita lihat lagi ya supaya ingat ya. Jadi si mayit itu bisa sudah meninggal, bisa sebelum meninggal tuh punya istri, bisa masih lajang belum menikah, atau pernah menikah kemudian pisah
jadi kalau misalnya dia meninggal sudah menikah dan masih dalam ikatan perkawinan, berarti dia meninggalkan istri atau meninggalkan suami. Maka di atasnya ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek. Di bawahnya ada anak perempuan, anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan, ada saudara kandung, ada saudara kandung perempuan, ada anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Begitu seterusnya yang sudah kita lihat tadi. Saya ulang kembali supaya nanti sampai rumah diambil kertas, dioret-oret ya. Kira-kira nanti sama nggak? Nanti filenya saya kirim ke Pak Sartika ya, untuk dipelajari lebih lanjut ya. Coba dilihat dulu, agak lama. Pokoknya gampangnya itu dibagi 3. Usul, furu, hawashi. Hawashi itu paling gampang, saudara dan paman aja. Ya, kan 3 macam saudara, ada 4 macam saudara. Ada saudara tiri, tapi saudara tiri nggak masuk. Saudara tiri itu gimana? Masing-masing suami atau istri yang menikah lagi itu membawa anaknya, maka antara anak ini namanya saudara tiri. Tapi dia tidak termasuk ahli waris. Yang ahli waris itu kandung, seayah, seibu. Disebut seayah karena satu ayah beda ibu. Disebut seibu karena satu ibu beda ayah. Itu aja yang sampingnya itu, sama anak laki-lakinya. Kemudian paman, ya paman 2, paman kandung dan paman sekakek, plus anak laki-lakinya. Ini gampang kan hafalnya, ke atas 5, ke bawah 4, ke samping ingat saudara dan paman. Nggak ada bibi nggak ada. Ada keponakan, ini 2, ini keponakan ya. Dan ada sepupu. Sepupu ini kan anak paman kita sebut apa? Sepupu kan. Nah, berarti yang ketiga ini meskipun banyak, hafal saudara, paman, keponakan, sepupu. Itu aja. Ya, mudah-mudahan hafal. Baik, setelah kita melihat ini, kita coba lihat yang bukan ahli waris. Ini yang ahli waris tadi, yang atas ya, di atas si mayit ya. Ada ayah ibunya, ada kakek neneknya, ada nenek. Nah, berarti kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Saudara dan saudari ibu, kita menyebutnya, mayit menyebutnya paman dan bibi, ya, bukan ahli waris kalau itu dari jalur ibu. Saudari ayah, saudari saja, bukan saudara, ya. Atau saudara perempuan ayah, mayit menyebutnya bibi, ya, tidak termasuk ahli waris. Oke, ya, ke bawah. Keturunan anak perempuan, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, tidak termasuk ahli waris. Pokoknya berhenti di perempuan. Nanti di sini juga berhenti di cucu perempuan, ya, karena sistemnya patriarki. Menyamping, nah kita lihat dari yang paling dekat dengan mayit itu saudara kandung. Siapa di sini yang bukan ahli waris, yang ada tanda silang nih? Siapa? Di bawah saudara perempuan kandung? Ya, bagi si mayit dia keponakan atau anaknya saudara perempuan kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Ini juga demikian, anaknya saudara perempuan seayah, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan anaknya
saudara laki-laki kandung yang perempuan juga bukan ahli waris ya. Yang laki-laki aja yang ahli waris, keponakannya si mayit yang laki-laki. Kalau saudara seibu, baik dia yang laki-laki maupun yang perempuan, kedua-duanya keturunannya bukan ahli waris. Berarti apa yang membedakan saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu? Anaknya ya, anak dari saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, keponakan dari saudara seibu, saudara seibu itu bukan ahli waris ya. Nah, paman anak perempuannya bukan ahli waris. Sepupu kita yang perempuan itu bukan ahli waris, tapi sepupu yang laki itu ahli waris, tapi dari paman kandung dan paman seayah saja, dan itu dari jalur bapak atau dari jalur ayah. Jelas ya? Oke. Coba tanda silang yang paling atas di samping nenek itu siapa? Yang bukan ahli waris. Tanda silang paling atas kakek ya. Kakek dari jalur ibu, berarti ayahnya ibu si mayit ya. Jadi tetap rujukannya si mayit. Terus ini ada tanda dua silang di samping ibu, sejajar dengan ibu. Siapa kira-kira? Saudaranya ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Mayit menyebutnya apa? Paman atau bibi. Terus di samping ayah ada satu tanda silang. Siapa? Hah? Bibi ya. Saudara perempuannya ayah, tidak termasuk ahli waris. Di bawah anak perempuan ini ada tanda silang. Ya, cucunya si mayit dari jalur anak perempuan atau anaknya anak perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan, bukan ahli waris. Terus di bawah saudara perempuan kandung ini keponakan si mayit dari jalur saudara perempuan kandung, bukan ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Ini juga sama ya. Sebenarnya ini ada tanda silang satu ya, keponakan perempuan bukan ahli waris ya. Keponakan laki-laki ahli waris, tapi dari saudara laki-laki kandung dan dari saudara laki-laki seayah. Nah, di sini di paman ini ada tanda silang, anak perempuannya paman, sepupu kita yang perempuan, bukan ahli waris, meskipun mereka kerabat ya. Jadi tidak semua kerabat itu lantas ahli waris. Nah, sekarang kita masuk siapakah ahli waris yang bagiannya sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, yang kita sebut dengan zawil furud atau ashabul furud ya. Sudah tentu dari suami istri. Suami istri disebutkan bagiannya dalam Al-Quran. Kemudian di atasnya ayah ibunya, di atasnya lagi kakek, nenek, dan nenek. Berarti semua ke atas itu disebut bagiannya oleh Al-Quran dan hadis sebagai zawil furud ya. Di bawah ada anak perempuan, ada cucu perempuan. Yang laki-lakinya bukan zawil furud. Laki-laki bukan zawil furud, nggak ada bagian laki-laki. Berapa bagian laki-laki? Dia dapat sisa. Tapi ketentuan anak laki-laki 2:1 dibanding anak perempuan. Tapi kan itu dari sisa, bukan langsung dari warisan. Ya, dibagikan dulu kepada zawil furud yang bagiannya sudah ditetapkan,
baru sisa untuk yang sisa yang bukan zawil furud. Kesamping siapa kira-kira zawil furud? Semua perempuan, tapi ada satu laki-laki. Siapa satu laki-laki itu? Saudara laki-laki seibu. Makanya saudara laki-laki seibu dengan saudara perempuan seibu itu bagiannya sama, dibagi sama rata, tidak 2:1. Ya, padahal secara umum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yang laki-laki 2 kali lipat daripada bagian yang perempuan. Tapi tidak berlaku bagi saudara seibu. Jadi kalau ada ahli waris saudara seibu laki-laki dan perempuan satu orang masing-masing satu, itu dapat 1/3 dibagi 2. Kalau 1/3-nya itu dari 3M berapa? 1M. Berarti masing-masing dapat berapa? 500 juta. Enggak dibagi lebih besar yang laki-laki, yang perempuan separuhnya, enggak, untuk saudara seibu. Nah, ini dasar hadis, ada ashabul furud, ada asobah. Jadi yang pertama itu disebut ashabul furud ya, dengan farad, dengan ketetapan dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran maupun hadis. Ini hadisnya bersambung ya, dibaca dari sini. Al-hiku al-faraid bi ahliha, dahulukan orang-orang yang ditentukan bagiannya, itu yang dahulu dibagi. Tapi warisan itu kan dibagi setelah dibayarkan hutang si mayit dan ditunaikan wasiatnya serta pengurusan atau perawatan jenazahnya. Nggak boleh bagi-bagi warisan sebelum hutangnya ditunaikan. Jangan hutangnya lebih banyak daripada warisannya. Menyengsarakan ahli waris. Karena itu kalau sudah jelang-jelang akhir hayat ini nggak usah terlalu konsumtif. Syukuri yang ada, yang penting bebas hutang itu agak tenang. Ya, kecuali sangat mendesak, misalnya untuk pengobatan atau untuk yang sangat penting. Kalau untuk konsumtif itu ya nggak usah. Ya. Kemudian dilanjutkan hadis itu, apa bunyinya ini? Nggak kelihatan. Pak Sardikan, apa bunyinya? Yang 2. Iya. Fama abqat al-faraidu fali aula rajulin zakarin. Apa yang tersisa dari faraid tadi, dari yang sudah dibagikan ke ashabul furud, maka diberikan kepada yang lebih dekat dengan si mayit yang laki-laki. Karena umumnya perempuan sudah masuk di zawil furud itu, perempuan itu masuk di zawil furud. Ya, sisanya yang asobah itu laki-laki semua dari ahli waris. Nah, menurut Ibnu Rajab, hadis ini mencakup segala hukum waris dan sudah terhimpun di dalamnya. Ya, artinya dengan hadis ini sudah menjelaskan semua warisan. Berikan dulu yang ashabul furud, sisanya bagikan ke asobah. Nah, kita kembali kepada siapa ashabul furud tadi yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Quran maupun hadis. Supaya mudah hafalnya, itu dihimpun dalam 4 kata. Az-zawjani, ya, Az-zawjani. Yang kedua al-abawani. Yang ketiga al-banat. Yang keempat al-ahwat.
Coba kira-kira az-zaujani itu siapa? Kan? Kan? Suami istri, zawat ya. Suami istri. Al-abawani. Kalau orang Arab panggil bapaknya apa? Nah, berarti siapa ini? Al-abawani. Wani itu dua, ayah ibu atau kakek nenek. Ya, jadi ke atas tuh juga disebut al-abawani, al-abawani, bukan hanya berhenti di ayah ibu. Kalau dalam Al-Quran itu kan abakum apakah cuman ayah saja? Ya, semua yang di atasnya itu abakum. Al-banat, apa arti al-banat? Banat. Kalau tunggal itu bintun, jamaknya banat, anak perempuan, termasuk cucu perempuan. Kalau al-akhwat, anak laki-laki, saudara perempuan. Tapi masuk di sini saudara laki-laki seibu tadi, karena dia menyamping. Nah, coba kita lihat yang 4 ini ya. Az-zaujani, siapa? Suami istri. Yang kedua apa tadi? Al-abawani. Siapa yang termasuk di sini? Ayah, ibu, kakek, nenek plus nenek, karena yang jalur ibu nggak ada kakeknya. Terus tadi yang ketiga apa? Al-banat. Siapa al-banat? Anak perempuan dan cucu perempuan. Tapi cucu perempuan ini dari keturunan anak laki-laki, bukan dari keturunan anak perempuan, karena sudah berhenti di anak perempuan. Terus yang keempat tadi ada al-akhwat, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu. Nah, jadi meskipun al-akhwat di sini, tapi ada saudara laki-laki seibu ya. Selebihnya perempuan semua. Kan 3 macam saudara yang masuk ahli waris itu, sekandung, itu yang harus dulu disebut karena lebih dekat dengan si mayit. 1 ayah, 1 ibu. Kemudian seayah lain ibu, seibu lain ayah. Kalau lain ayah lain ibu, saudara tiri, ya kan? Lain ayah lain ibu berarti saudara tiri. Dari mana taunya Ashabul Furud tadi? Dari surat An-Nisa pertama ayat 11. Di situ ada menjelaskan ayah, bagian ayah, menjelaskan bagian anak perempuan, menjelaskan bagian ibu. Kemudian ayat 12-nya nanti dibaca sendiri ya, supaya kita ada tanya jawab. Ada istri, ada suami, ada saudara-saudari seibu. Kemudian ayat yang paling akhir, ayat 176 surat An-Nisa, itu ada saudari seayah dan saudari kandung. Jadi sudah masuk semuanya. Nah, terakhir pantun. Ular mengintai di tengah ladang, mengejar kupu-kupu berwarna-warni, belajar perawit dengan senang, harta terjaga, hidup harmoni. Mudah-mudahan ya. Baik Bapak Ibu, intinya pertemuan kedua ini menjelaskan siapa dari 25 ahli waris itu yang termasuk zawil furud. Terhimpun dalam 4 kata: az-zaujani, al-abawani, al-banat, dan al-akhwat ya. Oke, mungkin ada
pertanyaan baik menyangkut materi ini atau yang lainnya, monggo Pak. Oh, langsung bahasa dikit, monggo. Saya tanya tadi yang masalah ahli waris itu. Satu suami istri hartanya Pak beda-beda antara suami dan istri, karena kan kalau udah jadi satu saya kira hartanya cuma jadi satu begitu, nggak dibagi dua. Nanti istri keturunannya ini dapat dari istri, ini yang dari suami keturunannya ini dapat dari bagian dari suami, apa begitu? Saya belum paham itu. Ya. Jadi ada harta suami, ada harta istri, ada harta bersama antara suami dan istri. Mana yang disebut harta suami? Sebelum suami menikah dengan istrinya, dengan seorang perempuan, ya, dia kan punya harta, mungkin warisan dari ayahnya, ya, mungkin diberikan kakeknya. Nah, itu bukan harta bersama. Semua yang dimiliki sebelum menikah, kemudian menikah, nah, maka harta sebelum menikah itu harta dia pribadi. Sama dengan istri, mungkin nggak istri itu sebelum menikah punya harta, punya mobil, punya rumah, punya sawah, mungkin nggak? Mungkin. Ya itu harta pribadinya, tidak boleh dicampur sebagai harta bersama. Nanti harta bersamanya bagaimana? Yang diperoleh setelah menikah. Meskipun yang bekerja itu cuma suami, misalnya istri di rumah, istri kan di rumah, masa dia punya harta? Yang membuat bapak bisa sehat kerja itu ada nggak peran istri? Menyiapkan sarapan, mencucikan baju, menyetrika, sehingga bapak-bapak ini nggak terlambat. Ada nggak peran istri? Makanya disebut harta bersama, walaupun nanti pembagiannya proporsional. Mungkin yang bekerja 60, yang bekerja di rumah 40. Kalau misalnya seluruh harta gonogininya itu 1M, berarti 600 juta punya suami, 400 juta punya istri. 400 juta, kalau yang meninggal itu suami, 400 juta ini jangan dibagi ke ahli waris, itu hak istri. Yang dibagi itu hanya hak suami aja. Gimana warisan kau membagi yang bukan haknya? Sama dengan memakan hak orang lain nanti ahli warisnya. Jadi yang dibagi itu yang punya, yang meninggal aja. Ya, makanya harta gonogini itu nanti kalau meninggal itu dibagi dua dulu antara suami dan istri. Nah, baru kalau sudah jelas haknya suami, haknya istri, maka yang meninggal itu siapa? Misalnya suami, ya hanya dibagikan haknya suami aja. Gitu. Itu kalau harta kita peroleh masih bujang ya. Ya. Tapi dalam perjalanannya habis di tengah jalan. Itu gimana itu? Ya sudah habis, man. Gimana ya habis mau dibagi? Ya udah habis, nggak ada cerita jadi warisan. Kalau sudah habis ya nggak ada cerita jadi warisan. Yang jadi warisan kita yang masih ada. Ya masih ada. Habis mau dibagi apanya? Bagi dompetnya yang kosong. Ya. Oke, monggo Pak. Mungkin mic-nya bisa. Tadi satu itu mengatakan ini ahli waris ya, tetapi bahwa tidak semua ahli waris itu kelak akan mendapat hadiah. Ya. Artinya ada semacam tertutup gitu ya. Ya, terhalang. Terhalang. Nah, bagaimana kondisi terhalang itu seperti apa sehingga tidak mendapat warisan itu? Itu materi pertemuan keempat. Kan namanya step by step ya. Tadi ada nggak tulisan step by step? Nanti bingung kalau langsung ke sana. Nah, jadi namanya cara mudah kan. Cara mudah itu harus step by step. Tapi kalau ingin tahu lebih dulu nggak apa-apa. Ya tapi singkat aja. Ada namanya keterhalangan.
baik terhalang bagiannya secara keseluruhan maupun terhalang bagiannya separuhnya. Jadi seharusnya dapat 1/4 jadi 1/8 misalnya. Itu juga terhalang, tapi terhalang sebagian. Itu nanti ada sebab-sebabnya, ya. Yang penting sekarang 2 pertemuan ini hafal dulu siapa ahli waris, karena nggak semua kerabat itu ahli waris. Kemudian siapa dari ahli waris itu yang ditetapkan bagiannya oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu sampai di situ stepnya. Nanti ada keterhalangan, al-hajbu namanya. Tapi ada yang tidak bisa terhalang sama sekali. Ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan. 6 ahli waris ini siapapun tidak bisa menghalangnya. Ya, oke. Sementara itu nanti harus datang terus, nanti bulan depan harus datang, tahun depan, bukan bulan depan ya. Pertemuan ketiga tahun depan. Ya, ada lagi selain itu Pak? Monggo, yang lain, ibu-ibu mungkin? Ya, yang dekat-dekat mau dapat warisan, monggo. Kalau ada ibu-ibu, monggo. Terima kasih Ustaz. Istilah materi waris itu paling sulit bagi saya. Ya, makanya saya buat step by step. Ya. Dari yang pertama, skema yang dari awal itu saya masih belum bisa menentukan posisi mayat di skema itu di mana. Kemudian misalnya ada keluarga kita yang bibi yang meninggal, kita tempatkan di skema itu di mana. Terus nariknya yang mana dulu? Ya. Kemudian yang kedua, Bapak mengatakan harta waris itu bagi istri. Misalnya suami itu belikan rumah istri, di atas namakan istri, tapi cuma atas nama, tidak diberikan, istilahnya bibir. Apakah itu bisa disebut sebagai hak istri atau harta pemilikannya? Jadi, terima kasih Ustaz. Si mayit berada di area putih ini. Ya, anggap aja warna kain kafan. Makanya tadi saya katakan si mayit itu bisa berstatus suami, bisa berstatus istri kalau sudah menikah. Tapi tidak akan berstatus suami atau istri kalau masih lajang. Tapi lajang kaya meninggal, maka dia di sini nggak ada suami, nggak ada istri, otomatis nggak ada anak. Kalau belum menikah ya, otomatis keturunannya nggak ada. Maka yang pasti ada ayah ibunya, ada kakek neneknya, ada saudara-saudaranya. Nah, jadi posisi mayit ada di yang putih ini. Siapapun dia, mayit pasti ada ayah ibunya. Tapi belum tentu ada anaknya, karena bisa jadi dia belum menikah. Tapi kalau sudah menikah pasti ada suami atau istri, pasti ada anak. Atau bisa jadi nggak ada anak. Ya, walaupun sudah menikah, karena tidak Allah karuniai anak, ya juga bisa. Makanya anak angkat tidak termasuk ahli waris. Sekalipun sudah dibawa ke pengadilan, sudah resmi sebagai anak angkat, bukan sebagai ahli waris. Jadi posisikan mayit di sini. Berarti yang disebut saudara kandung, ya saudara kandungnya si mayit. Nah, sering orang itu mengira, oh ibu saya nggak dapat. Ibumu itu siapa dari si mayit? Gitu loh. Jangan hubungkan dengan dirimu, hubungkan dengan si mayit. Apanya si mayit ibumu itu? Oh, ibu saya sepupunya si mayit. Nah, sepupu perempuan nggak dapat. Yang dapat tuh sepupu laki-laki. Itu pun sangat jauh dari si mayit, sangat mungkin terhalang. Dia terhalang dengan paman kandung, terhalang dengan anak laki-laki, terhalang dengan saudara seayah, terhalang dengan anak laki-laki dari anak ada saudara kandung laki-laki, dan seterusnya. Jadi sangat jauh dari si mayit kalau paman sama sepupu ini, sangat jauh. Nanti kita bahas itu keterhalangan. Nah,
gini ya Bu ya, jadi posisikan si mayit di tempat yang putih. Kalau dia sudah menikah, nah dia mungkin punya suami, mungkin punya istri ya, tergantung mayitnya itu laki atau perempuan. Nah, kira-kira gitu. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Dia mengenai begini. Semisal istri sudah punya tanah yang diberikan sama orang tua, kemudian kita punya harta yang laki-laki, kita sebagai suami membangun rumah bisnis, misalnya kos-kosan atau itu statusnya gimana Ustaz? Membangunnya di atas sawah itu. Di atas sawah itu ya, di atas sawah miliknya istri. Ya itu memang harus dipisah nanti. Kecuali istri punya ucapan, udahlah ini kita anggap harta bersama. Ini harta saya, tapi saya masukkan ke harta bersama. Berarti itu nanti masuk harta bersama, dibagi dua dulu. Kalau misalnya tidak ada ucapan itu, ya nilai sawahnya, nilai tanahnya berapa, itu hak istri sepenuhnya, baru kemudian nilai bangunannya, nilai kosnya. Memang rumit kalau seperti itu ya. Tanah milik istri dibangun saat sudah menikah kan. Nah, berarti kan bangunannya gunung gini, tanahnya milik istri. Jadi kalau mau ya istri mengucapkan ya udah masukkan ke gunung gini aja ini gitu. Nah, itu berarti penyerahan hak kepada keluarga. Yang aman itu menikah tanpa harta. Hanya mahar terus cari harta gitu ya, bekerja gitu ya. Sehingga semuanya harta gunung gini, tidak ada harta pribadi ya, kira-kira gitu. Ada lagi? Monggo Pak. Terima kasih atas yang saya mau tanyakan kenyataannya Pak, dalam ahli waris itu kadang yang ikat-ikat aja ya Pak ya. Apakah dalam kenyataan memang yang kerabat yang jauh itu kemungkinan juga kenyataan dapat atau tidak itu Pak? Karena rata-rata kalau waris ya Pak hanya bagi yang turunan langsung, tidak memperhatikan saudara-saudara. Saya nggak tahu apakah memang tidak mengerti atau bagaimana, atau memang kalau dilihat apakah masih ada sisanya. Kalau namanya sisa relatif, bisa aja mereka mengharap susu tidak ada sisa, apa yang mau dibagi ke kerabat yang jauh. Ini gimana? Terima kasih. Ya bisa karena tradisi di tempat itu, dua karena tidak tahu, bisa jadi seperti itu, tidak tahu dan karena tradisi di situ. Disinilah pentingnya keluarga Islam belajar ilmu waris supaya hukum Allah itu kita jalankan juga, jangan hukum sholatnya aja, jangan hukum puasanya, hukum warisnya bagi rata. Ini nggak boleh. Udhulu fisilmi kafa. Masuk Islam ya seluruh hukumnya terima, ridhoi. Bapak Ibu saya tanya, mana yang lebih adil? Hukum waris dibuat oleh Allah Rabbul Alamin yang Maha Tahu, Maha Bijaksana, daripada hukum waris dibuat oleh leluhur, dibuat oleh local wisdom, kearifan lokal, atau musyawarah orang tua kita. Mana yang lebih adil? Ya Allah. Ya. Karena itu mudah-mudahan dengan belajar pengantar ilmu waris ini, minimal Bapak Ibu punya komitmen. Nanti kalau saya meninggal,
harta kalaupun ada ya saya bagi secara, bukan saya bagi ya, anak-anak saya harus membaginya secara hukum Islam. Saya sudah meninggal ya. Anak-anak saya pesankan sebelum meninggal supaya sesuaikan pembagian harta menurut hukum Islam. Kalau nggak paham, konsultasi ke KUA, konsultasi ke Kemenang, konsultasi ke Ustadz, ke Kiai dan seterusnya yang tahu ilmu waris. Karena itu kalau kita merasa bahwa sekarang ini yang dekat-dekat aja yang dapat, berarti yang dapat itu telah memakan hak ahli waris lain yang memang sebenarnya ada. Tapi enaknya kalau punya anak laki-laki, Bapak Ibu, karena anak laki-laki itu menghalangi semua saudara. Ya, jadi saudara si mayit nggak dapat apa-apa kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau hanya anak perempuan saja, saudara masih dapat. Misalnya dulu pada zaman Rasulullah, ada seorang paman itu menguasai harta saudaranya, ya, menguasai harta saudaranya. Istri saudaranya itu nggak dikasih, 2 anak perempuan saudaranya nggak dikasih. Maka istrinya ngadu kepada Rasulullah bahwa saudara suaminya itu menguasai. Saudara suaminya kan berarti paman anak-anaknya ya, atau ipar ya, menguasai. Maka dipanggil pamannya ini, berikan 1/8 untuk istri saudaramu, berikan 2/3 untuk 2 anaknya yang perempuan, sisanya untuk kamu. Nggak boleh dikuasai haknya itu ya. Nah, jadi kalau kita ngambil waris yang bukan hak kita itu memang nggak terasa. Oh itu kan sudah ada anaknya, untuk anaknya aja semua. Padahal bisa jadi ada hak saudaranya kalau anaknya perempuan aja. Jadi kalau anaknya laki-laki ya semua laki-laki ngambil. Anak laki-laki itu aman. Pak Sartikan punya anak laki-laki nggak? Aman. Berhenti di anak laki-laki itu. Tapi ayah ibu dapat, saudara-saudara yang nggak dapat. Kan tadi yang tidak bisa terhalang siapa? Ayah, ibu, suami, istri, dan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ada juga keluarga suami tidak memberikan hak istri, padahal itu istri sah, dengan alasan bukan baru nikah sebulan, dia belum berbuat apa-apa di keluarga ini. Nah, itu 1/4 atau 1/8 bagian istri diabaikan. Berarti siapa yang makan harta itu, dia telah memakan api neraka di dalam perutnya. Gak terasa memang kalau warisan, tapi kalau mencuri kelihatan ya, merampok kelihatan, korupsi kelihatan. Jadi kalau makan warisan itu seperti gak terasa karena gak ada yang protes. Ya itulah, kita hanya memakan hak kita saja. Jangan sampai kita memakan hak orang lain, termasuk ahli waris di sekitar kita. Gitu ya. Mudah-mudahan ini menambah semangat keimanan bahwa hukum Allah itu insya Allah kita bisa amalkan dengan taufik dari Allah, dan yakinlah itu yang lebih adil ya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu insya Allah kita lanjutkan pertemuan ketiga dengan bahasan berapa bagian yang ditetapkan ya. Nah, kalau yang pertama tadi siapa ahli waris, yang kedua ahli waris yang zawul furud siapa, yang ketiga bagian yang ditetapkan itu berapa aja dan untuk siapa. Nah itu nanti masih 1 bulan ke depan. Tapi PR-nya, coba Bapak Ibu ambil selembar kertas nanti di rumah, coret kotak-kotak seperti ini ya. Nanti disesuaikan dengan file yang akan saya kirim ke Pak Sartika. Itu PR ilmu waris ya, sambil santai aja, sambil ngopi-ngopi gitu ya. Baik, itu kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.